Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di tempat kalian masing-masing berada nih. Ini sorry ya kolega kalau suasananya agak mendung, terus ada suara-suara soalnya si lagi sambil dengerin eh, itu Pak Guru Gembul. Tadi sambil nungguin sambil dengar. Oke, kolega hari ini kita lanjut ke insya Allah akan jadi yang ke episode 17 nih kayaknya. Ya kalau salah biasalah, mudah-mudahan nggak salah sih. Hari ini si akan membacakan sebuah puisi berjudul Denis Sanim. Itu bahasa Rusia, tepatnya Azerbaijan, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Nona Laut. Nah jadi nantilah si bacain dulu aja lah ya. Nanti setelah baca, nanti si akan ceritakan kepada kalian semua. Kolega maaf ya kalau agak soundnya ini lagi hujan soalnya alhamdulillah nih. Oke, Denis Sanim. Laut Kaspia terbaring kaku, tatapan si gadis bercampur sendu. Keindahan bersembunyi diam di situ. Desah si gadis isyaratkan luka, dadanya bergemuruh, tapi laut Kaspia diam saja. Angin membeku, tapi jiwa si gadis memerah bara. Cinta yang ia tanya diam tak menyahut, lelaki si pemiliknya jelmaan pengecut, hanya bisa tersenyum lalu kabur dengan kabut. Langit baku bergambar sedikit bintang, luntur di atas laut lalu mengambang. Keindahan senyum si gadis pun menghilang. Cahaya redup bintang menyapa hatinya, bisikan harapan yang samar namun terasa. Karena luka pun tak dapat hidup tanpa bahagia. Laut Kaspia terbaring kaku, si gadis menatap esok dengan ragu. Namun ia tetap berjalan, karena harapan masih menunggu. Nah itu kolega puisinya yang berjudul Denis Sanim, yang artinya Nona Laut. Jadi Denis Sanim si Nona Laut ini adalah nama nickname lah, samaran teman saya yang hidup dan tinggal di kota Baku, Azerbaijan. Jadi kenalannya gara-gara apa ya? Ya teman Twitter kalau nggak salah, apa Instagram gitu. Ya, ngobrol-ngobrol lah, kenal-kenalan. Ya lumayan enak lah orangnya. Waktu itu juga nanya apa ya, kalau nggak salah sih nanya tentang ya kehidupan muslim di Azerbaijan gitu ya. Waktu itu tentang kehidupan muslim di Eropa Timur. Ternyata lumayan banyak juga nih muslim yang di sana tuh. Tapi ya apa ya namanya, ya dengan kronik mereka sendirilah, dengan kekhasannya, dengan gaya hidupnya yang mana ya, ya untuk dunia modern cukup islami lah ya. Oke, kita nggak bahas itulah, kita bahas si Nona Laut ini. Oke, Laut Kaspia terbaring kaku. Jadi Laut Kaspia ini itu tuh laut yang sebenarnya danau sih. Namanya tuh kalau di bahasa sana itu Danau Mazandaran Lake kalau nggak salah, Mazandaran gitu ya. Cuman terkenal di dunianya, di Inggrisnya tuh kalau Caspian Sea, Laut Kaspia. Tapi sebenarnya danau yang besar banget. Jadi kalau nggak salah itu danau terbesar dunia. Cuma saking besarnya dia dianugerahi gelar laut oleh orang-orang. Jadi Laut Kaspia ini dikitari oleh kalau nggak salah Azerbaijan, Turkmenistan gitu, Kazakhstan sama Rusia ya kalau nggak salah, sama Iran sedikit gitu ya kalau nggak salah, maaf ya kalau salah, kurang lebih lah itulah negara-negara Eropa Timur itu. Jadi teman saya ini si Nona Laut ini hidup di kota Baku. Nah terus suatu saat dia curhat lah sama si nih gitu. Nggak, sebenarnya nggak, ngomongnya nggak sih, nama asli si aku ya, anggaplah si lah gitu ya. Mau cerita gitu, apa bla 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 bla. Nah ya, itu merentang berapa waktu lah kalau nggak salah. Jadi dia ya, jangan diceritain dulu ya, kita ikutin dulu aja ceritanya nih. Jadi si Laut Kaspian terbaring kaku,
Jadi dia tuh suka laut banget si teman saya ini, si nona laut ini. Dia suka banget sama karena dia hidup memang di situ ya. Dan kolega gue bisa lihat ya keren lah laut di sana ya nggak kayak di kita lah gitu. Lebih bagus banget di sana lah gitu. Nah, tatapan si gadis bercampur sendu. Jadi dia merasakan kesedihan si nona laut ini teh. Jadi merasakan sebuah momen yang sebenarnya bukan kesedihan sih, nggak pure kesedihan, tapi lebih ke penasaran dan ini gimana sih gitu. Nah itu, terus keindahan tersembunyi diam di situ. Jadi di momen itu si ke sebuah perasaan indah, sebuah perasaan di hati yang antara mau berkembang tapi malu-malu gitu. Jadi ini tuh mau gimana gitu, apa ya kalau istilah zaman sekarang tuh gaje gitu ya, nggak jelas, mungkin di PHP-in lah intinya mah gitu ya. Jadi kumaha ieu teh gimana ini teh gitu, nggak jelas gitu. Dia tuh si nona laut ini, si mbak laut ini tuh merasakan momen yang tepuguh, nggak jelas gitu, apa gitu bahasa Rusianya teh lah, dulu pernah nanya cuma lupa, aneh bahasanya. Oke, itu paragraf pertama. Bait berikutnya, desah si gadis isyaratkan luka. Jadi dia banyak karena si ini pendengar yang baik ya, dia cerita itu zaman BBM kalau nggak salah. Kalau nggak BBM ya message Twitter lah, antara itulah ya. Jadi si nona laut ini hatinya itu nggak jelas, digulang gaper kalau kata bahasa Sunda, apa ya, dibuat nggak jelas lah pokoknya sama seseorang, sama si someone, si cowok lah lebih tepatnya. Hatinya bergemuruh tapi laut Kaspia diam saja gitu. Jadi dia tuh sudah bekerja di, ini cerita 10 tahunannya lalu ya kalau nggak salah sih, kurang lebih gitu, 2010-an kalau nggak salah. Dadanya bergemuruh tapi laut Kaspia diam saja. Jadi kan dia tuh suka banget sama laut. Dia sering habis kerja di kantornya, dia sering apa ya kasarnya melewati lah. Jadi si bisnya tuh ada momen-momen menyusuri pinggiran pantai laut Kaspian gitu, kalau nggak salah ya ceritanya tuh. Atau antara itu, kalau nggak dia sering melewatkan untuk kalau nggak weekend atau sepulang kerja ya, istilahnya nongkrong, minum kopi, black coffee di pinggir pantai Kaspia itu. Jadi di momen-momen dia berdiri di pinggiran laut Kaspia itu sambil ngopi ya, ngopi hitam di sebuah kafe tuh, di beberapa kafe, bukan sebuah kafe, di kafe. Ya dia ibaratnya apa ya, sebuah momen yang ngelamun lah gitu. Jadi yang mau cerita sama siapa gitu, karena sibuk, termasuk negara yang sibuk Azerbaijan tuh. Terlebih dia kerja di sebuah perusahaan apa ya, kalau di kita tuh kayak Pertamina-nya lah gitu di sana. Nah dia kerja di sana, jadi manajer apa gitu. Jadi cukup sibuk, jadi kerjaannya ngurus ya perminyakan lah ya, perminyakan nasional. Kalau nggak salah satu perusahaan besar yang bergerak di perminyakan di negara Azerbaijan. Kan Azerbaijan tuh sumber daya minyaknya luar biasa. Kalau yang julukannya aja the land of fire kalau nggak salah. Jadi emang sumber daya gas apa minyak luar biasa tuh di sana. Nah dia dikerja di situ. Tapi di luar kesibukannya dia masalah percintaannya tuh belum fix gitu. Jadi di saat rasa di dalam dadanya bergumul, tapi si laut Kaspia yang dia lihat, yang dia ngelamunin tuh ya diem aja, karena ya ibaratnya sebuah perbandingan dia yang bergejolak gimana sama laut Kaspia ini yang tenang, santai gitu, yang mungkin momen yang sendu gitu. Dia tidak ada keterkaitan gitu ya.
Angin membeku, tapi jiwa si gadis memerah bara. Jadi eh, di laut, pinggir laut itu udah pasti ya anginnya besar. Di saat momen-momen bertiupnya anginnya besar itu, tapi anginnya kan membekukan ya, mendingin gitu ya, bikin kita bete apa sih gitu. Apalagi di saat kita bergejolak, hati ini nggak jelas, jeje. Tapi jiwa si gadis itu memerah bara. Dia tuh emang menunggu respon, menunggu jawaban, menunggu kepastian ini mau gimana gitu. Ini prenya lama juga ya. Jadi itu menunggu kepastian gitu. Jadi dari someone yang nggak jelas gitu. Oke, kita lanjut kolega ke baris berikutnya. Cinta yang ia tanya, diam tak menyahut. Nah, jadi dia udah suka nih, tapi si cowoknya pun kalau nggak salah ya, si teman-temannya tuh udah bilang si cowoknya juga suka. Tapi ada sebuah misteri yang si cowoknya tuh dingin gitu, tiis gitu, yang nggak jelas. Ini kok kata gue suka, dia suka, ya kata teman-temannya dia juga udah menyukai, tapi nggak ada langkah mendekati gitu si cowoknya. Si lelaki pemiliknya jelmaan pengecut. Nah, jadi dia tuh kalau nggak salah bilang ke si Om tuh, ya dia tuh pengecut gitu, dia nggak berani, dia nggak jelas. Dia udah teman-teman aku tuh udah bilang kalau dia tuh suka, dia juga udah tahu aku suka, udah tahu lah gitu, sama-sama suka, tapi dia nggak mau maju, tidak mau melakukan sebuah manuver yang penting gitu. Si cowok ini teh siapa gitu, dulu dikasih tahu sih namanya, si lupa ya. Nah, si cowok ini tuh nggak mau melakukan sebuah manuver yang berarti gitu, tidak melakukan suatu pergerakan yang signifikan untuk mendekati si nona laut ini. Entah, jadi dia bilang, si nona laut itu bilang ke si Unti kalau dia tuh pengecut gitu, dia tuh apa sih maunya gitu. Kata si Unti ini dan ini si ceweknya bukan agresif, tapi mungkin wajar ya perempuan menginginkan kepastian dari si cowoknya ini mau gimana gitu. Loh, kok kita udah sama-sama suka kan, nggak mungkin juga gua nyatain duluan. Ya mungkin aja, cuma si nona laut ini, si teman si ini nggak mau jadi yang duluan. Ya ada berbagai macam alasan lah gitu. Dia pengen si cowok dong nyatain gitu. Tapi si pemiliknya jelmaan pengecut nih. Hanya bisa tersenyum lalu kabur dengan kabut. Nah, jadi si cowok ini cuman bisa senyum-senyum, cuma just say hi, ngobrol hahaha hihi heho heho, hilang gitu. Apa pergi, nggak, si lupa sih mereka tuh apa kerja satu tempat kerja atau beda kantornya deket gitu ya. Tapi pokoknya ada momen-momen mereka suka ngopi bareng, suka makan siang bareng, lunch bareng gitu ya. Pokoknya tapi mereka si cowoknya tidak pernah melakukan sebuah manuver yang signifikan tadi. Rumit juga ya masalah percintaan di dunia teh, dimanapun belahannya. Langit baku bergambar sedikit bintang, jadi malam-malam nih lah kalau nggak salah ya. Jadi langit kota Baku tuh ibu kotanya Azerbaijan. Jadi lagi apa ya, bukan senyap sih, lebih lagi ya sendu lah, serasa sendu gitu. Si langit itu serasa ikut mengamini si nona laut ini, si Deniz Sanin ini. Jadi Deniz itu bahasa Turki sebenarnya, Deniz itu laut, Sanin itu nona gitu. Cuman kan kalau Inggris tuh Miss pasisi gitu ya, nona laut gitu. Atau kalau di Azerbaijan itu dibalikin, jadi namanya dulu si Deniznya dulu, si lautnya, si Missnya di belakang, Saninnya di belakang. Ini kota Baku bergambar sedikit bintang, jadi ya lagi nggak kelam lah gitu, gelap. Jadi ikut. Nah tadi si lautnya juga tidak menyahut ya gitu, diam saja. Nah, langit pun tak berbintang, tak berbintang apa sih tadi? Bergambar sedikit bintang. Jadi langitnya sedang
les bintang gitu, bintangnya sedikit. Jadi ya bikin tidak mewarnai juga gitu, jadi sendu juga nih. Luntur di atas laut lalu mengambang, jadi hanya ungkapan, hanya diisi untuk menggambarkan kebetean gitu. Jadi si bintang-bintang yang udah sedikit tadi itu agak sedikit memantul ya, jadi luntur di atas laut lalu mengambang. Jadi momen-momen yang berasa luntur nih si bintangnya di atas laut, dari atas langit ke laut Kaspiannya. Keindahan senyum si gadis pun menghilang. Jadi si nona laut pun jadi ikut less smile juga, minim senyum juga gitu, menghilang juga karena dia bener-bener bete kalau nggak salah waktu itu jadi si cowoknya ini yang si serupa pengecut ini gitu ya, kata si nona laut ini itu bener-bener bete gitu. Jadi si cowoknya tuh ya ngebetein lah buat dia tuh gitu, udah tahu sama-sama suka, si nona lautnya suka, tapi dianya nggak mau sedikit pun melakukan pendekatan lebih gitu. Jadi keindahan senyum si gadis pun menghilang karena dia bete banget nih gitu. Kalau nggak salah masih suka ketemu sih beberapa momen tuh gitu ya, lagi lunch sih kalau nggak salah seringnya tuh, tapi si cowoknya ya gitu aja. Kalau kata bahasa Sunda mah ngaleos gitu, tiis gitu, jadi tidak ada respon yang diharapkan oleh si nona laut ini. Kita ke bait berikutnya, kolega cahaya redup bintang menyapa hatinya. Jadi akhirnya kalau nggak salah si cowok itu ya menjauh, pokoknya si nona lautnya ya udahlah, memang bukan karena dia selama beberapa bulan gitu ya kalau nggak salah mah tidak menunjukkan perkembangan positif atau perubahan yang signifikan untuk mendekati. Akhirnya si nona laut ini memutuskan dalam versi dirinya sendiri tuh udahlah, mungkin ya udahlah gitu, si cowok ini pasti nggak mau gitu, entah nggak mau untuk mendekati atau ada kendala dirinya. Kalau nggak salah tuh memang infonya tuh nggak jelas gitu lah dari si cowok ini tuh. Iya mah suka gitu, tapi dia nggak mau mendekati si nona laut ini gitu. Tapi cahaya redup bintang menyapa hatinya, dan akhirnya dia ya udahlah gitu, tidak mau untuk lebih lagi kasarnya mah. Jadi mencoba berpikir positif ya, mungkin lah gitu ya, someday ada lagi orang. Bisikan harapan yang samar namun kerasa. Jadi dia berasumsi, berpikiran ya udahlah, memang dia si cowok ini yang bukan someone yang untuk saya saat itu gitu ya, saat ini di saat itu. Akhirnya dia oke lah, mungkin untuk ada someone else ya, atau ada seorang lain yang bakal memang itu buat saya gitu. Jadi dia bisikan harapan yang samar tapi kerasa gitu. Jadi yang walaupun tegang juga ya, apa benar ada kapan gitu kan, kita suka berpikir kapan ya gitu, masih lama nggak nih gitu. Tapi dia akhirnya memutuskan ya udahlah gitu, karena luka pun tak dapat hidup tanpa bahagia. Jadi ini hanya untuk menggambarkan ke kondisi atau keadaan yang dia merasa sebenarnya ya mungkin ini bukan luka ya, tapi diserupakan luka karena gua tuh udah suka dan si cowok itu udah suka, udah sering biasanya ketemu bareng, ngobrol bareng, lunch gitu ya. Pastilah ada momen-momen ngobrol mereka, tapi si cowoknya tuh ya si serupa pengecut ini tidak berani menyatakan rasanya untuk gue suka sama lu gitu, nggak ada gitu. Ya itu kan buat cewek, karena tidak diberi kepastian yang pasti itu jadi terpuguh, jadi nggak jelas gitu kan, bete gitu, luka juga ya, walaupun lukanya belum yang dahsyat tapi udah menggores lah sedikit karena si ceweknya udah suka gitu kan. Jadi luka pun tak dapat hidup tanpa bahagia ya, karena
secara secara rumusnya kesedihan itu akan dan kebahagiaan tuh selalu bareng gitu, mereka tuh kan selalu ada lah gitu. Jadi mungkin saat itu si Nona Lau tuh ngerasa oke lah, gue saat ini sedih tapi gue masih punya harapan someday gue akan menemukan kebahagiaan lainnya gitu. Karena kalau nggak salah ya memang dia waktu itu udah pengen nikah sih kalau nggak salah tuh. Ke bait berikutnya, Laut Kaspia terbaring kaku. Jadi si Laut Kaspia ini ya kembali si Nona Laut ini karena termasuk sering meluangkan waktu dia untuk ke kafe, nongkrong. Ya kadang kalau nggak salah tuh dia suka sendiri gitu ya untuk me time lah, atau sama temannya sama keluarganya, tapi lebih sering sendiri sih kalau nggak salah. Ya di sekitaran itu kan banyak, di Kota Batu banyak kafe ya gitu yang di pinggir-pinggir laut. Nah dia karena suka ngopi ya, dan dia sukanya kopi hitam kalau nggak salah tuh. Dia nggak suka yang pakai susu, dan orang Eropa tuh ternyata nggak terlalu suka, yang saya tahu ya katanya, bagi orang Turki gitu ya lebih suka black coffee, nggak suka yang pakai campur. Jarang yang suka, bukan nggak suka, jarang yang suka cappuccino gitu tuh, kecuali Italiano menurutnya. Nah jadi si Laut Kaspia terbaring kaku tuh ya di pinggir lautan itu, si danau terbesar ini yang disematkan gelar laut ya, walaupun dia sebenarnya adalah danau terbesar di dunia gitu. Terbaring kaku ya karena di kota itu gitu, di samping si Nona Laut ini emang suka sama suasana laut, suka laut. Ya hal yang dia suka itu terbaring kaku aja gitu, less respon gitu, kurang respon, jadi ya gitu meren ya mungkin. Si gadis menatap esok dengan ragu. Nah walaupun dia tadi udah memutuskan untuk berkeinginan oke, someday gue punya seseorang lagi gitu, tapi dia masih ragu gitu. Karena ya kan nggak gampang ya kita untuk move on, untuk memutuskan move on, atau minimal kita ini memang bukan, istilahnya bukan untuk gue, bukan momennya gue. Itu kan nggak gampang, selalu ada butuh waktu lah kita sebagai manusia untuk menerima realita itu. Ya si gadis menatap esok dengan ragu, ya wajar lah ya. Namun ia tetap berjalan karena harapan masih menunggu. Nah jadi dia tetap melewati hari-harinya hingga kemudian, karena dia berkeyakinan dan berdoa gitu. Dia udah bilang gitu ya, tapi ke si tuh ya insya Allah lah someday, Azerbaijan kan muslim kan, tadi udah bilang ya atau belum, lupa ya. Dia insya Allah katanya someday saya bisa ketemu seseorang yang memang serius pengen sama saya. Jadi hubungannya nggak seperti yang dengan si serupa pengecut tadi yang nggak jelas gitu, ketemu tapi tidak pernah untuk menyatakan perasaan dengan lebih. Ada yang ngirim paket ke rumah sebelah, ke rumah Pak RW gitu kolega. Nah itu jadi ini si judul puisi yang berjudul Denis Sanim. Nah ini sebenarnya ada 2 edisi gitu, karena akhirnya itu ada kelanjutannya, tapi ya si nggak akan menceritakan lah ya, biar para kolega mudah-mudahan penasaran gitu, pengen tahu gimana nih kelanjutannya gitu. Jadi akhirnya di Denis Sanim 1 ini ya itu menggambarkan sebuah periode pertama dari si Nona Laut, teman si ini yang hidup di kota Baku, Azerbaijan. Dia sedih, mengalami momen sedih karena si lelaki yang disukainya tidak menyatakan perasaannya, tidak menyambut, dan walaupun semua orang di sekitaran mereka dia udah tahu dia suka, mereka saling suka. Ya begitu kolega ini untuk episode ke-17 dengan judul puisi Denis Sanim ini. Semoga para kolega suka, ya minimal menambah hasanah literasi lah, atau menjadi teman tidur kolega pengiring tidur. Oke, nanti insya Allah dilanjut ke episode berikutnya, tapi nggak tahu nih apakah jadi yang ke-18 Denis Sanim 2-nya. Tapi untuk edisi ini si cukupkan dulu.
Semoga berkenan, insya Allah bertemu di edisi berikutnya. Oke kolegom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.